Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Dr. Radu Yendra, SSC MSc, tentunya dalam program Senator on Air. Program yang merupakan program yang ikut membackup, mensukseskan visi rektor untuk menjadi UIN gemilang dan terbilang melalui kegiatan bedah riset artikel yang dapat digunakan untuk mahasiswa dalam menghasilkan suatu tugas akhir yang berdasarkan kepada pembuatan riset artikel. Senator on Air juga merupakan perpanjangan lidah dari rekan-rekan dosen tentunya untuk memperjelas untuk masalah-masalah yang kabur. Oleh sebab itu, Senator on Air akan terus mengudara bersama saya, Radu, Senator Utusan Dosen Fakultas Sains Teknologi. Oke. Nah, kali ini kita akan lanjut dengan bedah riset artikel, masih berbicara exchange rate probability modeling, tapi dalam kasus yang lebih rumit, yang lebih kompleks, yaitu the mixture sum distribution modeling. Kita akan lihat data seperti data pertukaran uang dari rupiah ke dolar, itu tidak cukup untuk dimodelkan dengan menggunakan distribusi biasa. Harus ada model atau distribusi atau fungsi densitas yang lebih kompleks yang dapat menggambarkannya. Oke. Kita masih berdasarkan jurnal yang sama. Untuk itu kita akan coba lihat R kita buka R kita. Nah, kita langsung ke R saja. Nah, kalau menurut R, kita akan coba Windows, konsol, kita ambil data kita bersihkan dulu, edit, clear console. Kita ambil data data katakanlah D3, caps lock D3 kita data read CSV. Oke, kita read.csv file.choose. Oke. Kita enter. Kita pilih data USD, change rates, USD, United States Dollar. Nah, ini CSV. Ini dia dalam format CSV. Kita klik open. Lalu kalau kita mau lihat data D3 kita, ini data D3 kita, datanya sangat banyak sekali, ribuan datanya. Kita lihat apa yang dimunculkan untuk data yang pertama. Oke. Nah, ini dia. Data kita ada sell, buy, dan dikeluarkannya tanggal 31 bulan 5 tahun 2022 jam 11. Jadi 1 US dollar itu kalau kita jual 14.616,72, kalau kita beli 14.471,28 per tanggal 31 bulan 5 2022. Nah, bagaimana cara mendapatkan data ini? Kita telah berbicara pada Senator on Air pada bagian 1 untuk ekstrak data. Nah, sekarang kita akan coba ambil yang sel. Kita ambil yang sel, yang kolom ketiga. Kita katakan data X itu adalah D3 yang kolom ketiga. Kita enter, kita ambil data kita X. Nah, ini X kita. Kalau mau kita lihat histogram X, frekuensi false, F false, enter. Nah, kita lihat di sini jelas sekali bahwa berbeda dengan pada bagian 2 yang kita bicarakan sebelumnya, menggunakan mata uang rupiah terhadap Singapura dolar itu cukup digambarkan dengan satu distribusi, maksudnya tanpa campuran.
distribusi 2 meter, 2 parameter tanpa campuran. Silakan simak lagi pada bagian kedua. Karena memang histogramnya itu hanya satu gelombang. Kalau datanya dolar USD ini, dolar United States, itu nampak mixture-nya itu lebih dari 2, bahkan lebih dari 3. Ada 4 gelombang di sini kalau kita lihat seolah-olah gelombangnya itu ada 1 gelombang, oke, 2 gelombang, 3 gelombang, oke. Nah, oleh sebab itu tidak mungkin rasanya kalau kita tidak menggunakan mixture. Oke, kita tutup gambar kita. Kita balik ke script kita, data mixture USD, ini dia. Nah, oleh sebab itu seperti biasa kita menggunakan mixer untuk mengatasi data yang memiliki campuran. Di sini ada fit 5 komponen 2 mixer untuk Weibull, itu fit namanya fit 5, fit 6 2 komponen untuk gamma, fit 7 2 komponen untuk L-nom, sedangkan fit 8 3 komponen, campuran 3 komponen fit 8 untuk Weibull, fit 9 3 komponen untuk gamma, fit 10 3 komponen untuk L-nom, log normal. Dan fit 1 ini tanpa campuran, maka komponennya 1. Nah, fit 11 itu 4. Nah, di sini ada 4 campuran. Oke. Weibull fit 11. Fit 12 itu untuk gamma 4 komponen campuran. Fit 13 ini untuk L-nom 4 campuran komponen. Jadi kita jalankan dulu parameter kita ambil XD3, X-nya sudah tadi. Library kita jalankan, kita run. Kita lihat ke Windows kita. Dia sedang run sendiri, biarkan saja dia run sendiri. Kita lihat ke Windows kita. Konsol, nah ini dia. Fit 5 sudah berhasil, fit 8 sedang berproses. Jadi kita tunggu saja prosesnya. Memang prosesnya semakin banyak campuran, nanti akan semakin lama dia berproses, karena dia akan mencari nilai parameter dan komponen, pemberat komponen. Jadi memang agak lama. Kita tunggu saja. Fit 8 dia masih berproses. Kita nampak fit 8 masih berproses. Tunggu saja sampai dia selesai. Oke, fit 9 sudah keluar. Gamma sudah keluar 3 komponen. Oke, 10 log normal juga telah berhasil. Fit 1 oke, fit 2 oke, fit 3 oke. Oke, jadi 4 komponen. Nah, fit 11. Oh, dia lama. Iyalah 4 komponen. 4 komponen dari Weibull itu luar biasa. Kalau 4 komponen berarti dia itu ada 12 parameter yang harus dia cari. Komponen 1 pemberat, sudah itu Weibull untuk komponen 1, scale set untuk komponen 1, lalu P2 pemberat komponen kedua, shape scale komponen kedua, berarti dia itu ada 12 parameter yang ada pada fit 11. Jadi wajar saja dia lama untuk merun, tapi kita tunggu saja. Itulah canggihnya zaman sekarang ini. Kalau tidak ada komputer, Anda bayangkan bahwa tidak akan jalan penelitian seperti ini. Karena tidak akan mungkin dihitung dengan manual. Tidak akan ada yang sanggup. Bagaimana cara menghasilkan 11 parameter, 12 parameter dari 12 persamaan non-linier. Ada 12 non-persamaan linier yang akan diselesaikan dengan menggunakan maksimum likelihood, yang digunakan dengan Newton-Raphson. Gila sekali kalau tidak ada komputer. Nah, di situ lihat untuk gamma lama dia proses dia, ya karena memang 4 komponen itu fungsinya sangat kompleks. Kita tunggu saja dia sampai berproses. Kita tunggu saja. Kita lihat sejauh mana kemampuan mixer ini untuk mendapatkan parameter-parameter dari suatu fungsi densitas peluang yang melibatkan campuran.
Jadi sambil menunggu, oke, fit 12 jalan, dapat fit 12, 4 komponen gamma, fit 12 sudah jalan. Tinggal lagi satu lagi fit oke 13, jalan semua. Jadi Anda lihat di sini prosesnya ada fit 13 itu sudah jalan. Jadi kalau kita lihat hasil dari katakanlah kita mau melihat fit 11. Apa sih fit 11 itu yang kenapa kok fit 11 kenapa kok lama? Kita enter fit 11, ternyata ini komponennya. Komponen satu pemberatnya, komponen kedua pemberatnya, komponen ketiga pemberatnya, komponen keempat ini pemberatnya. W1, W2, W3, W4 kalau dijumlahkan dia harus satu. Sedangkan ini set untuk komponen pertama, ini set untuk komponen kedua, ini set komponen ketiga, ini set komponen keempat, dan bawahnya scale. Lalu ada nilai AIC, BIC, dan block likelihood seperti biasa. Itu untuk Weibull. Jadi kalau kita lihat, misalnya kita ingin melihat fit 9 mungkin ya. Fit 9. Fit 9 ini gamma mixture 3 komponen. Nah, 3 komponen berarti ini pemberat komponen 1, pemberat komponen 2, pemberat komponen 3. Jadi di sini ada shape, ada red. Ingat, scale 1 per red 1 per scale. Terserah mau pakai yang mana. Jadi kita sudah berhasil mencari nilai parameter dari kekuatan program mixer kita. Nah, lalu langkah berikutnya kita akan uji ketangguhan parameter ini dengan menggunakan grafik density plot dan kumulatif density plot. Ada yang menggunakan probability function plot atau PDF plot, dan ada cumulative distribution function atau CDF plot. Kita akan lihat kemampuannya. Kita ambil R kita lagi. Oke, ini dia. Lalu grafiknya jelas. Kita akan buat 2 baris 2 kolom. Yang pertama ini adalah khusus untuk fit 1, fit 2, fit 3. Ini yang tanpa campuran. Tanpa campuran. Lalu yang kedua nanti ada fit 5, fit 6, fit 7. Ini untuk 2 campuran. Lalu fit 8, fit 9, fit 10 untuk 3 campuran. Lalu untuk fit 11, fit 12, fit 13 untuk 3 campuran. Jadi nama bahasa programnya kalau menggambarkan ini aja, kan ada judul main USD exchange rate no mixture, berarti tanpa mixture. Frag, false, ada berat, ada LWD, tebal garis, ada jenis garis, LTY, dan seterusnya. Jadi kita coba gambarkan, kalau untuk yang keempat, 11, 12, 13, sudah kita gabungkan par infro, jadi artinya 4 histogram tadi kita bangun dalam 2 baris 2 kolom. Kita lihat kecanggihan R kita ini seperti apa dia menjalankan, kita run. Nah, ini dia nampak di sini. Subhanallah, hasilnya luar biasa. Ini juga, dan ini juga. Nah, jadi kalau saudara lihat, kalau dia yang pertama ini tanpa mixture. Jadi tanpa mixture untuk baik Weibull yang berwarna merah, biru, gamma, hitam log normal tidak dapat menghampiri dengan baik histogram data, malah jauh melenceng. Kalau USD exchange rate 2 mixture 2 komponen, 2 komponen juga kurang mantap. 3 komponen juga tidak begitu mantap. Nah, lihat 4 komponen. 4 komponen dia sempurna menghampiri histogram. Sempurna sekali dia menghampiri histogram. Beda dengan 3 komponen, ketika di tengah dia tidak sanggup. Tidak ada lengkungannya di sini, tidak ada gelombangnya di sini. Jadi kalau begitu, kita yakin kita bahwa mixture 4 komponen ini adalah yang terbaik dari tanpa mixture, campuran 2 komponen, campuran 3 komponen, ini campuran 4 komponen.
Jadi memang suatu hal yang luar biasa. Oke, kita ambil lagi program yang ini untuk density plot, PDF plot. Lalu kita ambil lagi untuk CDF, Cumulative Distribution Function Plot. CDF plot. Nah, untuk CDF plot ini kita seperti biasa kita menggunakan hampiran kumulatif data I kurang 0,5 per N atau Gringerton. I-nya ini 1 sampai length data. Data itu disorotkan XX adalah data yang disorotkan dari kecil ke besar. Nah, kita ambil nilai-nilai parameter, contoh misalnya SHW ini adalah shape dari Weibull. Kenapa bahasanya fit 1 ada kurung 4? Kita lihat aja SHW dan SCW, kita lihat, kita run. Lalu kita lihat, kita panggil lagi SHW itu apa. Oke, kita enter. Dan SCW itu apa? Kita enter, lalu kita panggil fit 1. Nah, coba lihat. Jadi kalau begitu, kita mau mengambil 7,33, gunakan bahasa SHW fit 1, sikunya 2 kali 4. Kenapa dia harus siku 4? Karena dia berada pada posisi keempat. Posisi pertama pemberat, kalau 1 pemberatnya artinya tidak ada campuran. Posisi kedua rata-rata, posisi ketiga standar deviasi, posisi keempat shape, posisi kelima scale. Makanya shape itu menggunakan posisi keempat dan scale SC Weibull menggunakan posisi kelima. Begitu seterusnya untuk yang lainnya. Ini SHW udah tadi kita jelaskan, ini SHG shape gamma fit 2 pakai 4 udah kita jelaskan. Scale gamma fit 2 urutan kelima. SHL shape log normal fit 3 urutan keempat. Scale log normal fit 3 urutan kelima. Nah, sekarang kita lihat yang ini maksudnya apa pula? SHW21 adalah shape Weibull untuk yang 2 komponen. Ini untuk 2 komponen, tapi pada komponen yang pertama. Jadi kalau kita lihat SHW21 artinya ini adalah shape Weibull untuk komponen 2 dan pada yang 1 artinya yang 1 itu ada P1, ada SHW1 dan seterusnya. Jadi kalau kita run semuanya, kita lihat apa artinya. Kita run saja kalau untuk jangan ragu-ragu untuk merannya. Coba kita lihat dulu fit 5. Fit 5 itu 2 komponen. Oke, ini dia. Berarti fit 5 adalah Weibull mixture 2 komponen. P1-nya ini atau W1 pemberatnya ini W2-nya. Jadi kalau mau mengambil P1-nya namanya adalah PPW21 fit 5 kurung siku 2 kali 1 dan ada 1 maksudnya. Ini yang ke-1 kurung siku 2 kali. Kalau mengambil yang ini saja pakai angka 1. Kalau mengambil yang ini pakai angka 2. Tapi tetap di depannya ada siku 2 kali. Contoh ini dia. Siku 2 kali ada 1. Artinya kita mengambil yang komponen pertama. Tetapi kalau siku 2 kali angka 1 diikuti siku sekali angka 2. Berarti kita mengambil baris pertama ini tapi pada komponen yang keduanya. Jadi jelas kita ambil satu-satu. Coba kita panggil SCW1 misalnya. SCW1. Kita enter dulu. Kita panggil SCW21 maksudnya. 21 enter. Nah, dia mengambil yang ini aja. SCW21 artinya scale yang ke-1. Scale, tapi scale campuran 2 komponen, tapi yang pemberat yang pertama. Kalau kita ambil SCW22, kita coba enter. Nah, yang kedua-dua dia ngambil yang kedua. Tetap pada baris kelima, tapi dia pada urutan yang kedua. Ini untuk 2 komponen, ya sama dengan yang lainnya. Terus ada yang 3 komponen. Nah, contoh Weibull 3 komponen. Kita run aja biar kita lihat. Oke. Run.
Nah, ini untuk yang 3 komponen, kalau kita mengambil setnya fit 8, nah, urutan yang keempat, tapi dia yang ke-1. Kita panggil fit 8 dulu. Fit 8 ini 3 komponen. Nah, 3 komponen. Kalau mau ngambil yang angka 26 ini, kita harus tahu ini adalah shape untuk 3 campuran, tapi pada yang ke-1. Maka cara manggilnya fit 8 kurung siku 4. Kenapa 4? Karena dia pada baris keempat shape. Kita ambil yang pertama aja dulu. Wah, berarti kalau begitu, kalau kita enter, kita panggil SHW31, enter. Berarti kita mengambil yang ini. Nah, kita memerlukan ini satu-satu nanti untuk mendapatkan cumulative distribution function. Nah, oke, yang ada mixture-nya. Dan ini artinya P1. Oke, mana dia programnya? Ini dia. Kalau untuk yang pemberat 1 tuh ini PPW1. Kita panggil PPW31. PPW31. PPW. Enter. Nah, ini dia. Kita memanggil yang ini. Namanya PPW31. Nah, itu untuk yang 3 campuran. Lalu ada yang 4 campuran. Nah, ini 4 campuran kita run semua. Run semua. Kita tengok dalam konsol. Nah, ini ada 4, ada 12 ya. Tengok di sini kalau kita mau ngambil, kita panggil dulu fit 11. Fit 11 apa yang dia keluarkan? Ternyata ada 4 komponen. Komponen 1, komponen 2, komponen 3, komponen 4 untuk Webull. Nah, kalau kita mengambil set yang campuran Webull yang 4 komponen untuk komponen pertama, maka nama bahasanya adalah SH. Ini dia, kita run. Kita panggil SHW41, enter. SHW Webull set 4 komponen pada urutan ke-1. Nah, ini dia 25. Ini yang dia panggil. Kalau untuk urutan keempat, nih berarti kita tinggal ganti SHW 44. SHW 44. Nah, ini dia 19. SHW 44. Jadi begitu kuatnya model kita dan seterusnya. Lalu untuk menentukan kumulatifnya, ini dia C-fix. C-fix 1 di kumulatif distribution function Weibull. Dalam R kalau kumulatif pakai P Weibull. P Weibull itu untuk kumulatif. Ingat datanya urutkan dari kecil ke besar sort edge. Diikuti dengan parameter, set diikuti dengan parameter skala. Itu untuk kumulatif Weibull tanpa campuran. Lalu yang dengan 2 campuran seperti apa? Berarti pemberat yang pertama dikali kumulatif Weibull komponen pertama. Ingat komponen pertama tadi namanya SHW21. Untuk setnya sedangkan SCW-nya 21. Lalu untuk komponen kedua pemberatnya namanya PPW22. Sedangkan setnya 22. Skalanya atau scale Weibull 22. Ini 2 komponen. Kalau 3 komponen seperti fit 8, maka pemberatnya 31, P Weibull save-nya ini 31, scale-nya 31, sedangkan untuk pemberat keduanya PPW32, untuk pemberat ketiganya PPW33. Nah, untuk yang 4 komponen seperti fix 11, kumulatif fix 11, ada pemberat komponen pertama untuk yang 4 campuran, datanya diurutkan. Ingat, kalau dia kumulatif, kita mengurutkan data. Untuk save-nya save 41, scale-nya scale 41. Tambah pemberat kedua, ditambah pemberat ketiga, dikalikan dengan data diurutkan, terus save, ditambah dengan pemberat keempat. Ini rumus dari mixture 4 komponen. Lalu barulah kita run seluruhnya. Jadi semuanya kita run dulu, semua parameter-parameter yang diberikan.
Gringertonnya kita ambil. Nah, sebelum Gringerton kita ambil, kita lihat dulu pasangan yang tiga-tiga, yang 4 campuran. Kita run dulu yang 4 campuran ini sebelum kita masuk ke yang lain. Nah, ini untuk yang 3 campuran. Yang merah itu adalah gamma. Ini yang tadi nih density plotnya. Yang hijau itu sangat cantik sekali. Ini adalah untuk yang campuran 4 komponen log normal. Baru berikutnya kita masuk ke density, ke CDF. Kita runkan dulu dari I. Kita runkan dari Gringertonnya IX. Kita jalankan parameter seterusnya. Kita jalankan C fix-nya. Kita run. Lihat ada masalah. Ternyata tidak ada masalah. Jalan semuanya. Ini parameternya kita ambil. Lalu baru kita lihat grafik kumulatifnya. Grafik kumulatif, ingat ada yang tanpa campuran dulu kita ambil. Tanpa campuran. Kita run tanpa campuran. Nah, ini tanpa campuran kita. Tanpa campuran. Ini tanpa campuran kita. Nah, kita lihat tanpa campuran. Kalau yang hitam itu data sebenarnya atau hampiran dengan F sama dengan I kurang 0,5N. Yang kuning adalah Weibull tanpa mixture. Yang merah gamma tanpa mixture. Yang hijau log normal tanpa mixture. Tidak begitu baik menghampiri garis yang hitam data sebenarnya. Ini adalah CDF plot untuk yang tanpa campuran. Tetap kita ambil lagi yang dengan 2 campuran. Mana yang dengan 2 campuran? Kita ambil yang dengan 2 campuran. Nah, ini lagi. Per Enfro 1 baris 3 kolom. Yang 2 campuran tadi C fix 5, C fix 6, dan C fix 7. C itu kumulatifnya. Kita run lagi untuk yang 2 campuran. Terus kita runkan. Yang 2 campuran kita runkan dulu. Ini 2 campuran kita run. Kita tengok hasilnya. Kita run. Wah, sudah semakin baik menghampiri. Oke. Vertikal. Oke, sudah baik menghampiri. Jadi baik yang kuning ini Weibull, yang merah gamma, sedangkan yang hijau log normal sudah semakin baik. Meskipun yang di sebelah bawah belum mampu untuk menghampiri yang hitam. Yang hitam itu data sebenarnya. Kalau untuk yang di atasnya sudah sanggup. Cuman di bawahnya masih lari. Antara yang hijau atau log normal, cumulative distribution function-nya masih lari. Ini masih kurang baik. Dia kalau baik, dia tuh lengket ya. Yang hijau, yang hitam tuh menempel dia. Itu baik. Coba kita cari yang 3. Yang 3 campuran. Mana 3 campuran? Berarti ini yang 3 campuran. Fix 8, fix 9, dan fix 10 C fix. Nah, kumulatifnya tadi. Par Enfro. Kita runkan balik, kita run. Oke, ternyata sudah semakin baik. Yang kuning, oke, semakin baik. Wah, tengok nih. Kalau 3 campuran saja sudah semakin baik. Yang hijau, yang merah untuk log normal sudah menempel dengan yang hitam. Yang merah juga dia sudah menempel. Yang kuning juga dia sudah menempel. Tetapi tadi kita lihat pada density plot yang menghampiri histogram dia kurang begitu baik. Untuk membaikkan lagi kita coba yang 4 campuran. Kita coba yang 4 campuran. Oke, kita coba yang 4 campuran. 4 campuran tadi C fix 11, C fix 12, dan C fix 13. Kumulatif C itu. Kita runkan yang 4. Kita run lagi. Wah, semakin baik dia jadinya. Yang kuning Weibull 4 campuran, yang merah teoretikal 4 campuran, yang hijau log normal. Jadi yang 4 campuran dengan 3 campuran itu
Pada kumulatif dia tidak nampak berbeda, tapi pada density plot dia nampak sangat sekali berbeda. Jadi kalau begitu kita dapat putuskan yang terbaik itu adalah mixture, 4 mixture. 4 mixture adalah yang sangat terbaik. Kita mau lihat kita lihat data AIC BIC-nya antara fix 11, 12, 13. Kalau begitu kita lihat BIC-nya. Kita ambil dulu fix 11. Enter. Oh, fix 11 kenapa nggak ada? Fix 11 not found. Fit bukan fix, fit 11. Fit 11. Nah, ini dia. Fit 11 AIC-nya 52.114. Kita tengok lagi fit 12. Coba kita ambil fit 12 kita. Fit 12 ini menjadi lebih kecil, tadi 52.100, ini 52.036. Coba kita ambil lagi fit 13. Fit 13 ternyata lebih kecil lagi yang fit 13. Fit 13 adalah log normal yang warna hijau tadi untuk 4 komponen. Jadi kita berhasil menyatakan bahwa karena AIC-nya yang paling kecil adalah 4 campuran. Nah, kalau kita tengok fit 10 tadi 3 campuran. Berapa fit 10 AIC-nya? Kita tengok dulu. AIC fit 10 3 campuran. Nah, 52.000. Wah, agak besar. Tadi 51.000. Wah, jadi menang lagi. Yang paling kecil adalah 4 campuran. Jadi kalau begitu, kalau mana pemirsa di rumah yang ingin melihat programnya, oke, kita dari awal kita coba share lambat-lambat. Nah, ini data kita tadi XD3, kita ambil kolom yang ketiga. Lalu library mixer adalah memanggil yang telah kita simpan, yang telah kita install mixer. Panggil fit 5 untuk Weibull 2 komponen, fit 6 gamma 2 komponen, fit 7 log normal 2 komponen, fit 8 Weibull 3 komponen, fit 9 gamma 3 komponen, fit 10 log normal 3 komponen, fit 1 Weibull tanpa campuran, fit 2 gamma tanpa campuran, fit 3 L-norm, L-log normal tanpa campuran. Lalu ada fit 11, 4 komponen untuk Weibull, fit 12 untuk gamma 4 komponen, fit 13 log normal 3 komponen. Lalu kita gambarlah. Kita gambar dia dengan menggunakan 2 baris 2 kolom. Seperti tadi, kalau kita ulang gambarnya balik. Sebelum kita gambar, kita lihat dulu programnya lambat-lambat. Seperti biasa. X ini data kita, frekuensinya false, warnanya gray, judulnya United States Dollar Exchange Rate, no mixture. Oke, biasa ini density fit 1 tadi untuk Weibull, fit 2 untuk gamma, fit 3 untuk log normal. Kalau mau kita lanjutkan dulu kita programnya, ini yang fit 5 sama saja untuk 2 campuran. Ini fit 8 untuk 3 campuran. Ini fit 11 sampai 13 4 campuran. Jadi kalau mau kita gambarkan, kita sorot seluruhnya dulu sampai ke par and through. Oke, kita run. Nah, lihat gambar kita, ini dia. Oke, sangat cantik sekali gambarnya density function. Nah, ini saya katakan tadi pada mixture 4 komponen semua bentuk histogram ini dihampiri untuk yang 4 campuran, tetapi untuk yang 3 campuran dia kurang begitu baik dalam menghampiri histogram yang di tengah ini, dia kurang baik. Nah, ini merupakan riset artikel yang luar biasa. Kita lihat lagi untuk yang 4 campuran, untuk grafik kumulatif. Nah, untuk kalau grafik kumulatif kita memerlukan FI kurang 0,5 per N, I itu 1 sampai panjang X, N panjang data, datu X itu short. Ingat, kumulatif memerlukan urutan kaca kecil ke besar.
Keluarkan semua parameternya, kita beri nama masing-masing parameter yang diberikan. Ada untuk 2 komponen, 3 komponen, 4 komponen, dan kita jelaskan tadi. Kita keluarkan, kenapa kita keluarkan? Karena kita akan membangun suatu mixture untuk kumulatif. Ingat, ini adalah kumulatifnya dalam R menggunakan P-Weibull, datanya diurutkan, Chef Weibull, SC Weibull. Ini udah kita pecah tadi di atas. Oke. Lalu Cefik 2, Cefik 3. Untuk yang 5, 2 campuran. Ini pakai tanda tambah, artinya 2 campuran. Ada pemberat 1, ada pemberat 2. Dan ada kumulatif distribution function-nya. Ini untuk yang ke-1 dan ini untuk yang ke-2. Kalau fix 8 tadi ada 3. Pemberat 1 ini adalah yang pertama, jumlah ini yang kedua, jumlah lagi ini yang ketiga. Itu untuk yang ketiga. Seterusnya untuk sampai yang keempat, Cefik 13 ini L-norm. Berarti pemberat pertama, dan ini kumulatif norm yang pertama, short X, ini set 41, scale 41. Tambah pemberat kedua, dan kumulatif norm yang kedua ditambah dengan pemberat ketiga, dan kumulatif distribution function untuk yang ketiga. Karena yang ketiga tentu dia pakai shape log normal 43, scale log normal 43, sampai nanti ke pemberat yang keempat. Jadi kalau kita runkan seluruhnya, kita run saja, run. Oke. Lalu barulah kita gambarkan. Nah, ini gambarnya. Gambarnya kalau dilihat di rumah baik-baik, jangan sampai salah. Kita ambil dulu yang tanpa campuran. Taran tanpa campuran. Nah, ini dia tadi yang kita katakan tadi, tanpa campuran kurang begitu baik. Karena yang berwarna hijau itu untuk log normal tidak berhasil menghampiri yang hitam, data sebenar. Yang merah begitu juga gamma, yang kuning begitu juga Weibull, tidak begitu baik. Lalu kita ambil lagi yang 2 campuran. 2 campuran tadi C-fix 5, ada 6 dan 7. Kita run lagi. Kita run. Oke. Oke, ini yang kedua kita. Ini yang kedua kita. Nah, kita lihat juga yang kedua. Pada bagian bawah dia belum mampu menempel untuk data sebenar yang hitam. Nah, kalau gitu kita coba yang ketiga. Ketiga diwakili C-fix 8. Nah, gambarnya biasa aja pakai bahasa legend, lines. Itu biasa. Mana yang kurang paham silakan lihat apa yang kita buat pada hari ini. Kita run. Kita run untuk yang ketiga. Nah, ternyata sudah semakin baik. Bagian bawahnya sudah berhasil dia jangkau. Kenapa itu ya? Yang hijau log normal, merah gamma, kuning Weibull. Hampir menghampiri semuanya. Kita tengok lagi yang 4 komponen. Yang 4 komponen tadi C-fix 11, ada C-fix 12 dan seterusnya. Kita run untuk yang keempat. Semakin baik kita lihat. Oke. Semakin dia mampu menghampiri data yang sebenar. Oke, kalau begitu pada perjumpaan kali ini Senator on Air yang bagian ketiga ini kita telah lihat ternyata data pertukaran rupiah menjadi dolar itu ternyata memiliki 4 campuran. Kalau 4 campuran ini modelnya terlalu kompleks, maka harus diselesaikan dengan menggunakan 4 campuran. Oke, Senator on Air turut mencerdaskan anak bangsa, mensupport visi misi UIN Suska, menjadikan UIN gemilang dan terbilang. Dan yang pasti bagian keempat nanti kita akan bicara mengenai extreme modeling for exchange rate data. Kalau disebut dengan extreme modeling, kita ingat waktu kita cerita extreme rainfall,
atau extreme storm, kita menggunakan distribusi GEV, Generalized Extreme Flu. Kita jumpa lagi pada bagian keempat. Saya Rado Yendra, Senator, utusan dosen Fakultas Sains Teknologi. Undur diri dulu dari Senator On Air. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.